Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran tematik. Hari ini anak-anak kelas 4 akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. Pembelajaran 3. Apakah anak-anak sudah siap? Bagus. Anak-anak yang hebat selalu siap untuk belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat 1. Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. 2. Menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. 3. Mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 4. Menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 5. Mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 6. Menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 7. Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 8. Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah dengan sikap yang baik. Gambar ini menunjukkan sikap berdoa yang baik, yaitu mengangkat kedua tangan, menundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridha bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Iya. Semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah berdoa, marilah kita berdiri tegak untuk memberi penghormatan kepada bendera merah putih. Berdirilah dengan sikap sempurna. Rapatkan tumitmu, kedua tangan lurus di samping badan, menggenggam. Ayo semuanya berdiri. Semuanya siap, gerak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Bagus. Silahkan boleh duduk untuk melanjutkan belajar. Setelah memberi penghormatan kepada bendera merah putih, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Hari Merdeka. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Tentu kalian sudah bisa menyanyikan lagu ini ya. Bagus. Nyanyikanlah lagu Hari Merdeka dengan penuh semangat. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Benar. Ini adalah gambar karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Dalam karnaval ini ditunjukkan rumah adat dari Papua, yaitu rumah adat Honai. Tentu saja banyak rumah adat dari daerah Indonesia yang ditampilkan untuk memeriahkan karnaval ini. Apakah di daerahmu pernah diadakan karnaval seperti ini? Rumah adat dari daerah mana yang ditampilkan dalam karnaval itu? Sebelum kita lanjutkan, ayo ingat lagi pembelajaran 2. Di Indonesia terdapat keragaman seni tari. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan suatu tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Apakah kalian masih ingat? Bagus. Sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran 3. Salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Apa nama rumah adat di daerahmu? Dalam pembelajaran ini kita akan jalan-jalan ke Nusa Tenggara Timur. Lihatlah gambar peta ini. Letak Nusa Tenggara Timur ditunjukkan oleh lingkaran berwarna merah itu. Siapa yang sudah pernah ke Nusa Tenggara Timur? Bagus jika sudah pernah. Kalau belum, ayo kita mengenal rumah adat suku Manggarai di Nusa Tenggara Timur. Rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Mbaru Niang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari icuk yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. 1. Tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. 2. Tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo. Berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. 3. Tingkat ketiga disebut
lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. 4. Tingkat keempat disebut lempa arai. Disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. 5. Tingkat kelima disebut hekang kode, untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Anak-anak sudah membaca teks berjudul Rumah Adat Suku Manggarai. Sekarang, mari kita lihat video singkat tentang kerjasama tradisi pindah rumah di masyarakat Maros, Sulawesi Selatan. Bahu-membahu, ratusan warga Kelurahan Alepolea, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros memindahkan rumah panggung ini. Bermodalkan bambu yang diikat pada tiang rumah, warga berusaha menggesernya sedikit demi sedikit. Dalam bahasa Bugis, tradisi ini populer dengan sebutan mapalete bola atau pindah rumah. Tidak ada bayaran untuk jasa mengangkat rumah. Warga melakukannya secara sukarela. Secara spontan masyarakat itu datang ratusan orang. Ini adalah untuk juga di samping untuk melestarikan adat istiadat, gotong royong, dan ini dilakukan secara ikhlas, tidak ada imbalan. Begitu rumah sampai di tempat tujuan, warga mendapat upah aneka kue tradisional yang bisa disantap bersama. Tradisi mapalete bola sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Rumah panggung dipindahkan ke tempat yang lebih aman, jauh dari ancaman atau gangguan. Tradisi ini biasanya berlangsung usai salat Jumat. Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET. Selanjutnya adalah tugas mandiri. Berdasarkan teks Rumah Adat Suku Manggarai di atas, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan. Anak-anak bisa menjawab seperti berikut ini. Informasi baru dalam teks Rumah Adat Suku Manggarai adalah titik-titik ini nanti diisi ya, berdasarkan informasi baru yang kalian dapatkan pada teks Rumah Adat Suku Manggarai. Semangat ya, bagus. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia sebagai berikut. Rumah adat dari Aceh, yaitu rumah Aceh, rumah Krongbade. 2. Rumah adat dari Sumatera Utara, yaitu rumah Balai Batak Toba, rumah Bolon. Rumah adat dari Sumatera Barat, yaitu rumah Gadang. Rumah adat dari Riau, yaitu Balai Salaso Jatuh atau rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Rumah Melayu atap belah bubung. Rumah Melayu atap lipat kajang. Dan rumah Melayu atap lontik. 5. Rumah adat dari daerah Kepulauan Riau, yaitu rumah Melayu atap limas potong. 6. Rumah adat dari Jambi, yaitu rumah panggung. 7. Rumah adat dari daerah Bengkulu, yaitu rumah bubungan 5. 8. Rumah adat dari Sumatera Selatan, yaitu rumah limas. 9.
rumah adat dari Bangka Belitung yaitu rumah rakit dan rumah limas. 10. Rumah adat dari Lampung yaitu rumah Nuwau Sesat. 11. Rumah adat dari Jawa Barat yaitu rumah Kasepuhan. 12. Rumah adat dari Banten yaitu rumah adat Baduy. 13. Rumah adat dari DKI Jakarta yaitu rumah kebaya dan rumah gudang. 14. Rumah adat dari Jawa Tengah yaitu rumah joglo. 15. Rumah adat dari daerah istimewa Yogyakarta yaitu rumah joglo. 16. Rumah adat dari Jawa Timur yaitu rumah joglo. 17. Rumah adat dari Kalimantan Barat yaitu rumah panjang. 18. Rumah adat dari Kalimantan Tengah yaitu rumah betang. 19. Rumah adat dari Kalimantan Utara yaitu rumah baloi. 20. Rumah adat dari Kalimantan Timur yaitu rumah lamin. 21. Rumah adat dari Kalimantan Selatan yaitu rumah Banjar. 22. Rumah adat dari Bali yaitu Gapuro Candi Pintar. 23. Rumah adat dari Sulawesi Utara yaitu Laikas. 24. Rumah adat dari Gorontalo yaitu rumah adat Doloupa. 25. Rumah adat dari Sulawesi Tengah yaitu Sauraja atau rumah raja atau rumah besar, rumah Tambi. 26. Rumah adat dari Sulawesi Barat yaitu rumah adat Mandar. 27. Rumah adat dari Sulawesi Selatan yaitu rumah adat Tongkonan. 28. Rumah adat dari Sulawesi Tenggara yaitu rumah adat Buton atau rumah adat Banua Tada. 29. Rumah adat dari Nusa Tenggara Barat yaitu dalam Loka Samawa. 30. Rumah adat dari Nusa Tenggara Timur yaitu Sao Ata Musa Lakitana. 31. Rumah adat dari Maluku yaitu rumah Baileu. 32. Rumah adat dari Maluku Utara yaitu rumah Baileu. 33. Rumah adat dari Papua Barat yaitu Honai. Dan 34. Rumah adat dari Papua yaitu Honai. Begitu beragam rumah adat di Indonesia. Setiap rumah adat mempunyai keunikan yang berbeda dari rumah adat lain. Keragaman rumah adat di Indonesia menjadi kekayaan budaya yang dapat kita banggakan. Wah, ternyata banyak sekali rumah adat di Indonesia. Agar kalian lebih mengetahui tentang bentuk rumah-rumah adat di Indonesia, lihatlah video ini.
Setelah mengetahui nama dan bentuk rumah adat di Indonesia, selanjutnya adalah tugas mandiri kedua. Tuliskan nama provinsi asal dan keunikan setiap gambar rumah adat by Leo di bawah ini. Anak-anak boleh mencari jawabnya dengan bertanya kepada ayah, ibu, kakak, atau mencari tahu jawabnya di internet. Semangat ya! Bagus. Tuliskan nama provinsi asal dan keunikan rumah adat Tambi di bawah ini. Tuliskan nama provinsi asal dan keunikan rumah adat Honae di bawah ini. Tuliskan nama provinsi asal dan keunikan rumah adat Tongkonan di bawah ini. Tuliskan nama provinsi asal dan keunikan rumah adat Lamin di bawah ini. Anak-anak sudah belajar suku bangsa Manggarai yang tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Sebelum kita sampai pada akhir pembelajaran ini, mari kita menyanyikan lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur yang berjudul Anak Kambing Saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kalian sudah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan kesimpulan pembelajarannya adalah keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat.
Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Keragaman bentuk rumah adat menunjukkan kehebatan arsitek nenek moyang dalam membangun rumah adat. Keragaman rumah adat menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia, sehingga kita hidup saling menghormati, saling menghargai, pada akhirnya tercipta kehidupan berbangsa yang damai. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak aman 1,5 meter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.